kepada Mas Bekti yang baru saja meluncurkan buku Super Scalper-nya. Mudah-mudahan buku itu bisa menginspirasi banyak orang untuk mendapatkan profit dari capital market, sehingga mereka bisa menjadi entrepreneur untuk kehidupan mereka masing-masing dan menjadi berkat buat banyak orang. Udah roadshow kemana aja nih bukunya Mas Bekti? Gimana Mas? Udah gimana? Udah roadshow kemana aja? Macam-macam Mas. Yang paling unik itu adalah buku saya itu ada yang dari Timor Leste, ada yang sampai udah ke Jepang juga ada teman saya yang ngambil itu. Wow, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan buku tersebut bisa menjadi berkat lah buat kita semua, terutama buat teman-teman yang ingin menjadi seorang scalper. Nah, Mas Bekti, kita beranjak ke Halloween strategi. Kita bisa melihat dari akhir September, ketika IHSG breakout di area 6.200, terus menunjukkan rally tak kunjung henti hingga kisaran area 6.600-an. Bahkan walaupun sempat berhenti sehari itu pun ke 62 sekian, tapi habis itu lanjut rally lagi. Nah, menurut Mas Bekti sendiri, strategi apa yang telah Mas Bekti terapkan selama 1 bulan terakhir ini di kala Halloween strategi? Kita sebutnya dari Scott Troopers. Apakah masih scalping atau udah mulai banyak yang swing juga nih, Mas Bekti? Silakan. Nah, ini dia Mas yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya pernah menyampaikan, bahkan termasuk dalam buku saya, bahwa yang namanya scalping itu sebenarnya sah-sah saja sih dilakukan, tetapi bagi saya pribadi adalah kadang tidak cocok untuk diterapkan di semua kondisi. Ada kalanya kita itu lebih maksimal swing daripada scalping. Karena kalau scalping akan terasa capek. Mendingan kita swing, toh kita cuma diemkan gitu, kita memang nunggu momentumnya. Nah, memang benar sekali apa yang Mas Bernard bilang, bahwa akhir-akhir ini kita kisaran mungkin sebulanan ini ya, lebih cocok paling enaknya ya swing sebenarnya. Dan tentunya kalau sudah mulai aliran dana big cap besar masuk, kayak kita lihat ya, kayak Bank BNI, Mandiri, itu kan naiknya luar biasa sekali ya, kenceng ya. Pegas, ya kan saham-saham blue chip gitu, sudah mulai up. Itu otomatis biasanya yang saya amati adalah saham-saham ini naik luar biasa, itu enaknya untuk swing. Dan saham-saham yang dulunya nyaman ataupun cocok untuk scalping akan meredup. Ya namanya pergantian sektor. Menurut saya seperti itu sih. Jadi bisa dikatakan selama sebulan terakhir tuh paling nyaman jujur swing gitu. Saya juga melakukan itu. Termasuk saham-saham basicnya yang kemarin kita tahu ya beberapa waktu lalu bahwa harga kual dunia naik luar biasa. Nah, itu dia juga enaknya di swing gitu. Menurut saya gitu. Kayak Indi, TMG, PTBA, Adaro itu kan naiknya bertahap per hari-hari bertahap tapi up terus kemarin gitu. Yes, agree banget ya Mas. Jadi walaupun seorang scalper, banyak yang scalper juga yang udah nge-swing nih, seperti Mas Bekti, Om Ben, yang sebelumnya kita panggil kesini juga udah nge-swing nih, karena market lagi waktu itu masih breakout 62, kemudian sampai 66. Tapi kita melihat nih, banyak ketakutan para swing trader atau investor yang mau masuk sekarang, karena harga saham perbankan udah cukup tinggi, saham call juga udah tinggi rally-nya, dan juga saham kaitannya CPO juga ketahan terus tuh, kayak LSIP di resistance 1500 gagal tembus, BPT di 105 gagal tembus. Nah, kira-kira nih kalau Mas Bekti sendiri buat teman-teman yang mau nge-swing, masih bisa nge-swing nggak sih di area IHSG kisaran 6.600-an ini, atau yang paling dekat-dekat ini sebaiknya kita scalping aja? Kalau masih ada yang menarik, kira-kira sektor apa nih yang menarik untuk kita perhatikan? Silahkan Mas Bekti. Nah, oke. Ini dia Mas Bernard. Menurut saya adalah kita itu kan tahu ya, kita juga harus lihat yang namanya rekomendasi ataupun yang namanya analisis sebuah saham itu jangan diterima mentah-mentah. Kita memang bisa melihatnya beberapa waktu lalu, mungkin katakanlah sebulan yang lalu ya, ketika harga kual sudah mulai naik, kemudian saham-saham blue chip waktu itu diawali sudah mulai naik, kayak Unilever dari 4 ribuan bisa bangkit up gitu, Semen Gresik juga sudah up. Nah, menurut saya adalah kalau kita harus mengkombinasi dengan teknikal. Karena teknikal itu kan kita harus gunakan untuk mencari kapan waktu yang tepat untuk melakukan jual beli dan harga berapa yang tepat untuk melakukan jual beli. Kalau kenyataannya kita harus flashback ya. Katakanlah misalnya saya ambil contoh Bank BNI. Bank BNI itu juga sudah naik luar biasa. Saham Pegas juga sudah naik. Tentunya kalau kita mau masuknya sekarang, ya kita harus gunakan strategi. Kita lihat teknikalnya seperti apa. Tetapi saya lebih cenderung kalau untuk saat ini ya, kalau ditanya saat ini ya agak sedikit kita udah di pucuk. Walaupun kalau secara jangka menengah menurut saya masih bagus prospeknya gitu. Tetapi pasti akan ada yang namanya koreksi wajar. Kalau sebuah saham ataupun sebuah IHSG index gitu ya, itu naik terus menerus signifikan, pasti nanti akan ada masanya koreksi terlebih dahulu.
gitu. Itu koreksi wajar menurut saya, tetapi kita bisa tahu bahwa itu bisa jadi koreksi itu untuk melanjutkan kenaikan kembali. Bahwa kita tahu akhir tahun biasanya identik dengan yang namanya window dressing ya, pasti perusahaan-perusahaan ingin menutup laporan keuangannya bagus gitu. Apalagi kalau kita melihatnya, wah ini sudah IHSG kita juga sudah mau rekor kembali untuk menuju titik all time high-nya. Maka dari itu menurut saya masih bagus untuk jangka menengah ke depannya. Cuman kalau detik ini ditanya, menurut saya tetap harus hati-hati ya. Kita harus kombinasi dengan teknikal untuk melihat, dan saya melihat akan ada koreksi wajar dulu gitu. Menurut saya gitu sih Mas. Oke, jadi intinya kepada para cuan troopers dan juga para pengikutnya Om Bekti, jangan lupa nih teman-teman tetap perhatikan teknikalnya ketika membeli saham. Jangan mentang-mentang teman-teman percaya akhir tahun terwheel dressing, beli sekarang, tapi teman-teman nggak siap mental kalau ada koreksi. Karena namanya naik itu pasti membentuk higher high, higher low. Itu yang perlu diperhatikan ya Mas Bekti ya. Ya, benar sekali Mas. Kalau untuk bicara masalah sektor, saya juga melihatnya ya, kita tahu bahwa CPO, kemudian Koal, itu kan juga sempat heboh-hebohnya, baru naik tinggi sekali kan. Nah, itu juga menurut saya sektor yang saya pantau ya, seperti sektor CPO, kayak Ali, apalagi kalau bisa, kalau kita itu mau swing, ataupun mungkin mau terlebih bagi teman-teman aliran fundamentalis yang mau investasi, saran saya, carilah yang dia itu market leader di sektornya. Misalnya, kalau CPO itu kan Ali kapitalisasinya paling besar, maka dari itu saran saya carilah yang market leadernya seperti itu. Itu untuk kalau entah jangka panjang menurut saya seperti itu. Dan saya melihat memang harga komoditi kayak CPO, nikel, koal itu masih menarik menurut saya gitu. Oke. Di CPO, nikel, koal masih menarik, tapi seperti kata Mas Bekti tadi, perhatikan market leadernya. Seperti contohnya tadi Mas Bekti menyebutkan CPO, market leadernya Ali, yang market leader paling besar. Kemudian koal ada ITMG, PTBA, Adro, kemudian ada saham-saham lain juga yang bisa diperhatikan. Seperti tadi Mas Bekti menyebutkan nikel, di situ ada Antam dan juga Tins. Nah, kalau sektor yang masih lelet banget nih, kaitannya mengenai oil. Kita melihat oil price saat itu telah mencetak di angka 82 sampai 83 USD per barel ya. Apakah Elsa dan juga Medco ini masih menarik juga dari sisi komoditas, karena dua saham inilah yang masih ketinggalan banget dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Apakah menarik? Bener banget Mas Berat, aku juga mau bilang gitu. Jadi kadang kita itu kalau kita mau swing ya, atau mungkin menyimpan sebuah saham, kalau biasanya komoditi itu sudah naik, pasti nanti biasanya juga akan diikuti harga minyak dunia. Menurut saya itu juga menarik ya. Tetapi kalau memang niatnya untuk scalping, saran saya belum cocok karena belum ada momentum ataupun gerakan yang luar biasa ataupun peningkatan volume dari hari-hari sebelumnya. Tetapi kalau untuk swing menurut saya cukup menarik juga. Karena apa? Cepat atau lambat biasanya nanti sektor minyak itu juga menurut saya juga akan diikuti dengan kenaikannya gitu. Gitu sih Mas. Nah tadi kita udah bahas nih mengenai saham-saham yang swing, karena tadi kita bahasnya dari awal itu kurang lebih kemarin di angka 62 sampai 66 itu lebih menarik untuk swing karena memang upside-nya cukup signifikan dan inflow IHSG terutama dari foreign cukup besar, sehingga saham-saham blue chips komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Tadi kita sebut saham-saham swing apa yang masih menarik untuk kita perhatikan. Nanti teman-teman bisa Q&A juga, tanya jawab dari Om Bekti atau Mas Bekti langsung. Nah, sekarang setelah kita bahas saham swing nih, di saat IHSG di atas, kalau kita mau swing, kita tunggu koreksi dulu, atau istilahnya kita jangan langsung HK, kita bisa beli cicil. Nah, tapi nih, Om Bekti, kalau untuk scalping, saat ini bagaimana seleksi yang perlu kita lakukan dan optimalnya berapa tik nih sekarang nih, karena marketnya lagi bullish gini, tapi sehari kalau saham-saham blue chips itu nggak gede, apa kita harus main saham-saham yang second liner, atau kita bisa scalping di saham blue chip? Silahkan Mas Bekti. Gini Mas, kalau untuk scalping di saham blue chip jujur ya, misalnya kalau saya beraninya pas kalau ada momentum, misalnya kita tahu beberapa waktu lalu pas ke BBCA stock split itu kan sempat naik kenceng kan, nah aku beraninya scalpingnya di sana. Termasuk sama waktu kayak Unilever pas waktu itu dari 4 ribuan berapa itu menanjak sampai 5 ribuan, sehari bisa sampai berapa persen ya, 18% atau 16% itu aku berani scalping di saat seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara rata-rata, jujur saya belum berani di LQ45, saya nggak berani untuk scalping. Lebih cocoknya enaknya buat swing. Kalau saat ini ditanya scalping, jujur susah. Mungkin baru hari ini tadi ya, saya menemukan beberapa saham-saham kecil-kecil atau istilahnya saham gorengan yang menarik untuk scalping. Ya not bad, tetapi itu pun ketat sekali. Bagi saya cuma cari tipis 1-2%. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kita intinya yang kita jelaskan kepada para teman-teman itu adalah kita kalau ditanya
jangan Mas Bekti scalping atau swing. Sebenarnya kalau ditanya saya sebenarnya semuanya. Kita itu jangan mencocokkan style kita pada keinginan kita, tapi lebih cenderung kita itu harus menyesuaikan dengan kondisi market. Marketnya ini yang cocok apa? Mau cocok buat scalping atau swing? Yang kalau ditanya saya, Mas Bekti, scalping atau swing? Saya menyesuaikan marketnya dulu gitu. Kalau memang marketnya nggak oke ya jangan scalping gitu. Karena apa? Kamu akan capek. Yang kedua, nanti bisa jadi kalau nggak terlalu gesit, itu bisa jadi mah cut loss terus, mah boros fee dan lain sebagainya, malah justru menurutku nggak efisien. Maka dari itu ada saatnya saya pernah menyebutnya bahwa kita itu kalau melewati sebuah market itu ada hukumnya, ada saatnya bullish, sideways, bearish. Selayaknya musim, kalau di Indonesia cuma ada 2 musim, musim panas sama musim penghujan gitu udah. Kalau di Eropa atau mungkin sana Jepang ada 4 musim gitu. Kita harus melewati itu semua. Nah, di saat itu semua pasti ada namanya pergantian rotasi sektor. Katakan beberapa waktu lalu kita tahu siapa yang nggak transaksi saham farmasi tahun lalu. Pasti semua mata tertuju pada itu. Kemudian yang kedua, pas zamannya Antam Teams Inco hebat-hebatnya waktu ada berita baterai listrik waktu itu. Pasti semua mata tertuju di sana. Kita tahu beberapa waktu lalu bank-bank mini yang mau beralih ke digital bank, semua pasti transaksi di sana. Nah, saat ini kemarin kita tahu bahwa sektor-sektor komoditi kayak koal itu dan lain sebagainya, itu menarik. Maka dari itu kita harus pintar-pintar berrotasi seperti itu. Dan juga selain rotasi sektor, kita juga harus pintar-pintar dalam rotasi style. Ada saatnya scalping, ada saatnya swing, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Oke, jadi kita sebagai seorang trader jangan terpaku sama satu jenis aliran, istilah seperti itu. Itu yang paling penting. Dan juga teman-teman harus cepat beradaptasi. Ini 2 hal yang disampaikan oleh Mas Bekti tadi ya, Mas Bekti. Seperti dulu kita bisa flashback akhir tahun banyak kaitannya mengenai saham-saham farmasi, kemudian trio macan, saham-saham konstruksi karena SWF, rally, kemudian pindah ke digital, kemudian ke blue chips dan CPO dan lain sebagainya. Ini harus dipahami, teman-teman harus cepat beradaptasi sebagai seorang trader. Dan kemudian jika marketnya udah nggak sideways lagi, kalau sideways tentu saja scalping enak ya Mas Bekti ya, kayak waktu itu di 59 sampai 62, 5962 itu scalping pasti dapat banyak nih Mas Bekti nih. Nah, tapi kalau marketnya lagi breakout begini rally mulu, sayang fee, plus yang kedua ya nggak bisa di scalping juga, capek, ntar hilang barang adanya. Nah, that's why kita harus menyesuaikan market, bukan masalah swing atau scalping, yang penting cuan atau YPC. Dan market saat ini intinya enak untuk swing, tetapi kita masih bisa menunggu momen. Tadi Mas Bekti udah menyebutkan beberapa sektor yang menarik, terutama komoditas, yaitu kaitannya mengenai coal, CPO, oil, dan juga nikel. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira sektor apa lagi selain komoditas yang masih menarik? Perbankankah, ataukah retailkah, ataukah sektor konstruksikah, atau propertikah yang sekarang lagi dilirik sama Mas Bekti? Silahkan. Kalau saya pribadi memang gini Mas, saya masih berfokus ke komoditi ya. Itu fokus saya mungkin sampai beberapa bulan ke depan, namun saya juga melirik beberapa saham yang menurut saya sudah cukup lama juga belum ada momentumnya, belum ada kenaikan signifikan tuh di properti ya. Konstruksi properti menurutku tuh sudah terlalu menurutku murah ya. Cuman kalau kita kaitkan dengan kondisi berbagai kondisi misalnya kayak kemarin di China itu ada Pak Evergreen itu juga pasti akan mempengaruhi indeks kita, dan mungkin saham-saham properti konstruksi itu pasti juga ada pengaruhnya. Namun kalau saya pribadi saya jelaskan bahwa saat ini saya tetap masih berfokus ke komoditi. Untuk kedepannya saya juga belum signifikan memantau, tetapi yang jelas menurut saya sektor-sektor properti konstruksi juga cukup menarik sih sebenarnya gitu. Oke, selain komoditi nanti bisa di watchlist ya teman-teman, sektor properti dan juga konstruksi. Nah, kemudian kaitannya mengenai suku bunga Mas Bekti. Hari ini kita bisa melihat bahwa suku bunga dipertahankan di angka 3,5% atau sesuai dengan ekspektasi pasar, di mana belum ada kenaikan suku bunga ini sendiri, digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan konsumsi di masyarakat karena tingkat inflasi yang masih cukup rendah. Akankah ini bisa menjadi sentimen IHSG untuk bisa nge-break all time high 6693, atau ini IHSG masih konsol dulu nih, masih ada potensi koreksi untuk bisa masuk nih buat teman-teman yang ketinggalan? Oke, menurutku itu menarik Mas. Artinya itu biasanya nanti akan direspon oleh saham-saham perbankan ya. Kemungkinan perbankan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu saya melihatnya juga saham-saham BNI, Mandiri, BRI itu kan punya bobot juga ya di bursa efek kita. Nah, walaupun mungkin paling besar sih BCA, tetapi menurutku itu sangat masuk
masih sangat menarik dan itu bisa juga kemungkinan untuk membreakout IHSG kita. Namun yang perlu saya tegaskan bahwa yang saya khawatirkan adalah setiap kali kita itu indeks merah dan kayak tadi lah misalnya indeks merah, tetapi tutupan hasil cuma ditutup tipis sekali gitu. Walaupun selama perdagangan itu turun gitu cukup lumayan, tadi sempat 0,6 ya saya lihat gitu. Tapi tutupan cuma tipis sekali. Nah ini membuktikan bahwa kayak ditahan banget. Bahkan saya sempat kemarin melihat arus kas asing pun juga cukup luar biasa masuk di IHSG kita. Ini menurutku adalah angin segar juga buat IHSG. Namun, saya selalu tegaskan bagi teman-teman yang mungkin masih hold saham, no problem. Tapi bagi sekarang yang masih kosong dan pengen masuk dengan tujuan swing di saham-saham seperti ini, jangan lupa saya tegaskan kita harus tahu teknikalnya juga. Itu yang selalu saya tegaskan aja sih Mas, itu aja. Oke, jangan lupa belajar teknikal nanti pada Mas Bekti juga bisa. Jangan lupa beli bukunya Super Scalper punya Mas Bekti, dan juga jangan lupa buka rekening support di eform.supersitas.com, Gili yang bio, supaya teman-teman juga masuk komunitas Coach One Topers, setiap hari belajar teknikal, dan kita review saham bareng-bareng. Dan gak berlama-lama lagi Mas Bekti, ini udah banyak pertanyaan menunggu. Kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari para pengikut atau para audiens di IG Live pada hari ini. Ini yang pertama yang lagi heboh nih. Kaitannya mengenai scalping di saham besar. Karena tadi Mas Bekti juga menyebutkan di BCA kemarin bisa loh, waktu volatile-volatilenya habis stock split kita bisa scalping. Nah, kalau nextnya tuh apakah ada potensi lagi dan caranya gimana sih Mas Bekti? Silahkan Mas Bekti. Oke. Kalau ditanya scalping di saham-saham blue chip itu bang jujur agak susah banget. Aku nggak punya teori yang pasti dan khusus, tetapi yang jelas biasanya saya memanfaatkan momentum ini kalau ditanya scalping ya. Saya itu adalah memanfaatkan biasanya sehabis corporate action. Itu cukup biasanya kalau sehabis stock split atau apa itu kan harga sahamnya jadi kecil. Nah itu biasanya sangat luar biasa sekali volatilitasnya di awal sesi. Kalau kita itu mau scalping, kita itu harus memanfaatkan volatilitas. Yang kedua, contohnya misalnya waktu itu ke Unilever. Unilever itu pas waktu rame-ramenya saya juga berpikir ini sudah kok tiba-tiba Unilever bisa kenceng lah 5%, naik lagi 6%, 7%, ada apa ini? Saya biasanya langsung mengikutin gitu, gejolak yang ada di pasar. Nah, yang saya lakukan adalah saya cuma cari momentum saat saham itu ramai ditransaksikan. Kemudian saya juga memanfaatkan di saham-saham blue chip itu adalah saham-saham yang panic selling. Tiba-tiba misalnya katakanlah misalnya besok pagi tiba-tiba BCA open gap langsung minus 4%. Wah, bagi saya pribadi ini langsung menarik menurut saya. Saya akan memanfaatkan gejolak peluang pasar yang terjadi saat itu. Dan biasanya yang saya lakukan ketika scalping di saham blue chip sangat tipis sekali, Mas. Artinya, katakanlah misalnya normalnya V misalnya nih, standarnya 0,4 PP gitu ya, 1525 atau mungkin ada yang 0,5% gitu. Aku paling cuma ambil di saham blue chip itu mungkin 1 sampai 1,5%. Tetapi karena blue chip ini kan kelebihannya kita bisa masuk dengan dana yang cukup lumayan ya, bisa besar. Saya biasanya masuk agak sedikit besar. Jadi bagi saya pribadi selalu berpikir yang penting cuan dan jangan sampai aku rugi fee. Itu aja sih Mas. Tapi memang kalau tidak sesuai harapan, ya terpaksa saya cut loss gitu. Tetapi biasanya yang saya lakukan adalah ketika saham-saham itu baru ada gejolaknya, saya baru masuk di saham blue chip. Dan persentase yang saya incar itu sangat kecil sekali. Berbeda kalau saya itu scalping di saham-saham yang lapis 3 gitu. Beda sekali gitu. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, ketika teman-teman scalping saham blue chip, ini pasti presentasinya nggak akan segede ketika teman-teman trading atau scalping saham lapis 3. Itu yang boleh diperhatikan pertama. Dan yang kedua, biasanya saham blue chip ini lebih sulit untuk melakukan scalpingnya dan harus siap pembatasan risiko juga. Dan ada risiko lainnya yaitu hilang barang. Jadi memang scalping saham blue chip dengan saham saham third itu malah lebih enak saham third ya kalau untuk scalping, tetapi sekali lagi harus bisa membatasi risiko dan semuanya ada di buku Super Scalper dari Mas Bekti yang baru diluncurkan. Nah, Mas Bekti, di sini kita sambil ada teaser bukunya dari Mas Bekti nih. Kira-kira untuk pertama nih sebagai seorang pemula, cara scalping itu gimana sih? Cara screeningnya gimana sih? Apa yang perlu diperhatikan? Nanti mungkin sekalian promosi bukunya Mas Bekti. Udah sekalian di sini, penontonnya banyak, kita sekalian promosi buku. Silakan Mas Bekti. Oke. Kalau untuk masalah buku sih, saya bersyukur ya.
kemarin yang gelombang pertama itu sudah sampai laku dalam waktu 3 jam. Gitu, dan sekarang sudah mulai saya serahkan ke penerbit, jadi sudah saya sebar ke reseller termasuk Gramedia dan lain sebagainya, itu sudah saya sebar ke sana. Nah, kalau ditanya scalping, menurut saya adalah di sini adalah strategi ya, strategi bahwa kita itu kalau mau scalping ya kita harus siapkan dananya, kita harus selalu punya waktu untuk memantau dan cari saham yang memang lagi volatilitas. Jangan cari saham yang stabil. Ini kebalikannya dengan kalau kita itu mau swing. Kalau kita itu mau swing, ya kita harus cari saham yang jangan terlalu volatilitas. Kita justru cari saham yang biasa-biasa aja. Gitu aja sih Mas, mungkin simpelnya dari saya. Oke. Jadi intinya pertama siapkan dana, siapkan waktu dan mental, karena teman-teman harus depan komputer terus, siap stop loss, dan yang ketiga cari saham volatilitas tinggi. Nah biasanya nih kalau Mas Bekti sendiri, cara melihat saham yang memiliki volatilitas tinggi itu seperti apa sih? Ini ada yang nanya nih, volatilitas itu apa ya? Dan gimana cara mencari saham yang volatilitas tinggi? Ini mungkin coba Mas Bekti bisa sampaikan, silakan. Ya, cari saham bagi saya adalah cari saham yang terjadi peningkatan volume dari hari-hari sebelumnya, Mas. Jadi benar-benar ada peningkatan volume, kemudian direspon kenaikan persentasenya, dan di situ menurut saya adalah saya lebih nyamannya adalah saham-saham kecil. Karena apa? Itu akan terjadi gerakan yang luar biasa. Kalau kita itu scalping di saham-saham yang blue chip, susah. Karena apa? Dia lebih cenderung agak sedikit stabil. Tapi kalau saham-saham yang kecil justru malah bergelombang, gejolaknya kayak gini, kita bisa memanfaatkan kapan timing yang tepat untuk masuk dan untuk keluar. Gitu, Mas. Jadi memang pilihannya kita, ibaratnya gini lah. Kalau kita itu mau transaksi saham, kita itu harus niatkan dulu. Kita itu misalnya mau scalping atau mau swing atau mau investasi. Itu beda semuanya strategi dan pilihannya. Kalau kita katakanlah mau investasi ya kita punya senjatanya yang namanya fundamental. Kalau kita itu beli saham, di mana saham itu kan kita akan simpen untuk jangka panjang. Nggak mungkin kan kita asal sembarang beli gitu kan sahamnya. Kita harus nilai dari metode discounted cash flow, analisa top down, dan macam-macam. Kira-kira saham itu kalau disimpan jangka panjang prospeknya gimana? Masih tergolong under value ataupun over value? Itu kalau niat kita investasi. Kalau kita itu mau swing, tentunya kita juga punya senjata untuk memprediksi. Teknikal paling utama menurut saya gitu ya. Jadi teknikal kita kombinasi mungkin dengan broker summary dan sebagainya, dan cari sahamnya jangan yang terlalu gejolaknya aktif volatilitas, justru yang stabil. Karena apa? Ini nanti biasanya di setting mungkin katakanlah bisa berapa mingguan atau bulan, 2 bulan, 3 bulan, di mana itu akan memberikan nilai lebih di masa mendatang, atau orang istilahnya mencari bagger gitulah. Nah, seperti itu swing, dan cara kerjanya ya memang beli disimpan, bisa juga itu macam-macam ya, artinya jangan ditelan mentah-mentah, itu bisa belinya dicicil dulu, nanti bisa average down dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau scalping, ini menjawab pertanyaannya, kita harus cari saham yang menurut saya yang aktif sekali, yang lagi manggung, lagi ada momentum, yang bergejolak di pasar, sehingga dengan adanya kita itu masuk di saham seperti ini, kita akan memanfaatkan keuntungan selisih harga, selisih dari gejolak itu tadi. Dan biasanya yang saya cari adalah saham-saham yang ada peningkatan volume, tapi direspon dengan kenaikan persentase. Misalnya hari ini, kita tahu broker II hari ini ngambil cukup banyak di saham BP. Sahamnya saham kecil, 50-an perak. Tapi nggak direspon pasar. Artinya dia nggak ada kenaikan yang signifikan. Mungkin bisa jadi faktornya macam-macam. Mungkin bisa jadi dia baru akumulasi. Memang dia belum mengindikasikan untuk menaikkan harganya. Itu salah satu contoh kalau untuk scalping ya nggak cocok. Kenapa? Karena belum direspon pasar. Belum ada kenaikan. Beli cuma di situ-situ aja. Misalnya lagi saham BEX ya. BEX juga sama, cuman bolak-balik kanan kiri gitu. Ya jangan cari saham yang seperti itu, cari saham yang ada gejolaknya. Kalau hari ini saya transaksi misalnya, kalau saya melihat tadi ada kayak saham Toys dan saham apa ya di SFI, itu juga lumayan ada gejolak menurut saya. Itu yang saham-saham yang seperti itu. Nah, itu semuanya kita tadi sudah saya sampaikan harus menyesuaikan juga dengan kondisi pasar gitu aja. Oke, jadi begini ya Mas Bekti ya. Pertama teman-teman harus pahami risk profile teman-teman. Dan pahami teman-teman ada banyak waktu di market atau enggak, dan pengetahuan teman-teman. Nah, kalau teman-teman waktunya sedikit di market, fokusnya investasi, jangka panjang, teman-teman ya perhatikan
fundamentalnya, kesehatan perusahaannya, di laporan keuangannya, kita lihat valuation dan lain sebagainya. Itu dari sisi investor. Tapi jika teman-teman ingin trading, nah kita sesuaikan marketnya juga. Tadi Mas Bukti sampaikan, kalau marketnya lagi sideways, scalping cocok, tapi kalau lagi uptrend begini, swing enak. Nah, yang diperhatikan juga beda. Kalau swing itu perhatikan teknik analisisnya, chart pattern, candle, kemudian kita lihat MA segala macamnya, kemudian selanjutnya perhatian broker summary juga boleh. Dan jangan cari yang flotal-flotal. Tetapi kalau yang scalping, teman-teman harus cari yang ekornya panjang-panjang, yang cukup volatile, kemudian ramai ditransaksikan. Itu yang penting kalau teman-teman yang mau scalping, juga dilihat siapa aja yang beli dan jual seperti itu. Nah, Mas Bekti nih, nanti nih Q1 2022 nih, kita nih dari broker ini udah testing-testing nih. Kedepannya katanya mau hilang nih broker code ketika nanti di running trade dan juga di intraday-nya. Nanti baru keluar di NOD nih. Kira-kira ini akan menguntungkan tidak untuk para scalper atau malah bikin kita tambah puyeng nih, nggak tahu siapa lawan kita nih. Silahkan Mas Bekti. Benar Mas, ini sempat menimbulkan pro dan kontra ya. Bahkan dari waktu bulan Maret kemarin itu sudah ada wacanya katanya bulan Juli, ditunda lagi bulan Agustus, ditunda lagi bulan Desember, nggak tahu itu lanjutannya gimana ya. Tapi kalau saya melihatnya ditanya seperti itu adalah bagi seorang scalper pasti itu akan berpengaruh. Itu menimbulkan pro dan kontra ya menurut saya. Saya sendiri juga merasa mengapengaruh karena apa, keseharian saya juga melihat dari seperti itu. Tetapi kalau ditanya Mas Bukti setuju nggak? Lah, saya cuma bilang gini, kalau ditanya setuju nggak, sebenarnya ya saya setuju aja. Alasannya kenapa? Ya ini peraturan yang buat bukan saya, Bursa Efek. Saya nggak punya suara apa-apa. Ya mau nggak mau saya harus mengikuti kan peraturan ini dibuat. Misalnya waktu itu ada lot dari 500 dirubah jadi 100, dari dulu setengah 10 dirubah perdagangan jadi jam 9. Setuju nggak Bukti? Ya saya setuju aja, silahkan Bursa Efek, saya yang harus beradaptasi. Tapi kalau saya melihat ya, bercermin ya, dari market-market luar, itu mereka rata-rata juga sudah nggak pakai. Nah, yang saya lihatnya, Bursa Efek itu membuat peraturan itu menurut saya sudah pasti diperhitungkan matang-matang. Artinya kalau pasar modal Indonesia itu memang mau dibuat seperti itu, pasti bertujuan untuk menjadi pasar modal Indonesia yang lebih baik dan yang lebih transparan. Kenapa lebih transparan? Tak kasih contoh. Misalnya, katakan ya, saya dan teman saya namanya Andi. Misalnya sebagai contoh, hari ini misalnya ya mungkin teman-teman bisa mencolok banget, ada saham namanya BP. Tadi saya pakai buat contoh. II, broker II, itu ngambil 5 juta lot saham. Kemarin ngambil 4 juta saham. Ini kan menurut saya kan, oh saya ngambil barang saya. Kalau saya itu sampai crossing ataupun tukeran, katakan saya punya tim untuk goreng saham. Itu dengan adanya misalnya ini, dia pengen jual ataupun beli, saya tuker ke teman saya untuk menaikkan atau menurunkan harga. Tentunya kan saya bisa mengira-ngira, bisa ngitung. Saya akumulasi udah sekian, kemudian udah termakan dari brokermu sekian, itu bisa dihitung. Sehingga apa? Itu sebenarnya itu di sisi lain memang plus dan minus menurut saya. Artinya, kalau seorang retail yang dia itu memanfaatkan broker summary, pasti akan terganggu dengan adanya ditutup. Tetapi di sisi lain, ini juga kadang buat permainan para big player itu sangat mudah sekali. Makanya Bursa Efek, menurut saya kebijakan Bursa Efek itu adalah dengan adanya ditutup itu akan membuat biar pasar modal itu lebih transparan. Biar para big player itu tidak mempermainkan sesuka hatinya. Biar dia bisa menghitung apa ya, semacam kayak menutup dengan ditutup itu bukan masalah kita nggak bisa beli atau mungkin istilahnya bukan beli kucing dalam karung, itu bukan, tapi itu lebih ke transparan, melindungi para retail sebenarnya menurut saya pribadi ya. Nah, kaitannya dengan Bekti gimana gitu ya, saya sebenarnya sudah punya prinsip. Saya itu kan scalper, kalau memang niat saya scalping saham ini tidak ada masalah. Kalau saya sudah prinsip, katakan misalnya gini, saya sudah punya prinsip 2-4% saya cut loss kalau tidak sesuai harapan. Misalnya saya beli harga 100 perak, ya sudah, mau saya nggak lihat broker summary-nya, kalau udah turun di 98 atau 97 ataupun maksimal 96, ya saya cut loss. Ya sudah, kalau saya memang punya trading plan, ya tidak ada masalah. Apalagi kalau untuk seorang investor, wah investor nggak akan ngaruh apa-apa sama untuk kayak gitu, karena dia melihat dari sisi prospek gitu. Tetapi kalau ditanya sekali lagi kepada saya, bagi saya, ya saya ngikutin aturan bursa aja deh, maunya kayak apa saya ngikut aja gitu. Dan saya akan beradaptasi dengan pasar
gitu. Oke, jadi sebagai seorang trader itu kita harus adaptasi bukan sama marketnya aja nih, tapi sama regulasi. Pasti kita percaya bursa efek ini akan memberikan yang terbaik buat kita, mungkin supaya kita nggak gampang terpengaruh nih ketika make decision, ketika intraday, ketika broker ranking ini, broker saham ini tutup. Tapi end of day kita tetap bisa nih melihat, oh ternyata dia itu banyak net buy atau net sell, itu kelihatan. Cuma waktu intraday nggak kelihatan. Jadi keputusan teman-teman tuh nggak sekedar ikut-ikutan atau herding istilahnya untuk menghindari kejadian tersebut. Tapi ini untuk supaya melindungi retail. Jadi Mas Bekti mah ikut-ikut aja. Saya juga setuju. Nanti kita sebagai trader harus smart, harus bisa adaptasi dengan kondisi pasar. Oke, Mas Bekti, seru banget obrolannya nih. Sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa beli bukunya Mas Bekti, Super Scalper, ada di link bio-nya Mas Bekti ya, Mas ya? Ya, sekarang baru sold out, Mas. Oh, baru sold out. Ada lagi nggak Mas Bekti? Mungkin minggu-minggu depan deh kita open lagi gitu. Tetapi saya juga sudah open ke reseller dan sudah di Gramedia juga sudah ada kok, bisa kok didapat gitu. Oke, jangan lupa di Gramedia, di reseller dan di link bio-nya Mas Bekti, tanya-tanya Mas Bekti boleh. Dan jangan lupa buat yang mau buka rekening Sukor di eform.sukorsukas.com untuk bergabung dengan komunitas Sukor Counters yang lagi heboh-hebohnya sama Halloween strategi. Nah, oke, kita lanjutkan pertanyaan yang lainnya nih. Nah, ini mengenai timing nih. Mas Bekti, ada nggak sih timing-timing khusus dalam melakukan scalping? Jam-jam krusial tertentu atau sepanjang waktu bisa nih biasanya. Silakan Mas Bekti. Kalau saya pribadi Mas, saya itu semua kondisi bagi saya bisa. Termasuk semua saham bagi saya bisa. Artinya saya itu adalah tipe orang yang mengambil semua peluang. Misalnya Warren, saya juga ambil. Kemudian saham-saham gorengan ambil, saham blue chip ambil. Bagi saya semua saham itu asalkan kita tahu caranya, kita tahu cara beli sahamnya dan menganalisanya, ya sudah, itu bisa menghasilkan peluang. Jadi nggak ada, menurutku patokan timing itu nggak ada. Cuman saya biasanya kalau awal open market sesi 1 dan sesi 2 itu kan kayak ada tumpukan order banyak sekali dan gejolak sangat luar biasa di awal sesi. Itu saya benar-benar nggak mau ketinggalan. Artinya bagi saya adalah timing-timing yang sangat-sangat emas itu adalah awal sesi itu, menurutku iya. Karena di situ akan ada gejolak, kira-kira gerakannya gimana, itu kadang saya bisa ambil peluang saat awal market. Namun praktiknya bahwa kadang jam 9 sampai setengah 10 itu ramai sekali. Habis itu biasanya mungkin ada sedikit stabil gitu, mungkin agak siangan dikit juga ramai lagi. Tapi praktiknya saya tuh selalu mengambil di semua kondisi. Bagi saya kalau memang itu pas memungkinkan bagus, ya saya ambil gitu. Tetapi kalau untuk jam awal aku nggak mau ketinggalan, jadi tetap wajib harus jam 9 harus on time gitu. Oke, jadi sebagai seorang scalper kita harus on time atau market dan emang perlu namanya pengorbanan. Itu pengorbanannya waktu. Dan teman-teman harus fokus. Bahkan kalau bisa nggak kencing ya Mas Bekti sama jam trading ya Mas Bekti, gimana? Iya Mas, kalau ada pilihan saham yang memang volatilitas, aku biasanya sedikit tak tahan gitu kan. Tetapi kalau sudah posisi lepas, udah wujud cash gitu, baru ke belakang gitu. Yes, itu pengorbanan soal scalper. Jadi semuanya ada bayar harganya. Mas Bekti yang sukses sebagai super scalper ini pasti ada pengorbanannya. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini saya juga nggak ngerti nih. Mungkin ini pengikutnya Mas Bekti. Jadi Mas Bekti mungkin bisa memahami nih pertanyaannya apa. Mas Bekti, scalping dengan arah hunter itu bagaimana ya Om? Silahkan Mas Bekti. Aduh, ini gini. Jadi kan saya tegaskan sekali lagi ya, bagaimana cara Bekti itu transaksi saham. Misalnya gini, saya itu kadang berburu saham-saham yang sudah terkoreksi cukup tajam, atau istilahnya ARB berjilid-jilid dengan catatan kebijakan bursa saat ini ARB minus 7% ya. Misalnya, ada saham MPPA sama MLPL. Kita tahu ya, dari awal dulu sampai harganya yang 50-an perak gitu, masih kecil, diangkat sampai tinggi, dan sekarang ARB, maksudnya tuh udah turun. MPPA itu udah dari 1000-an patah turun, sekarang tinggal 500-an. Nah, bagi saya pribadi, saya akan menunggu momentum ini saat ketika ada tarikan, ketika saat ini rame, aku akan nebeng di situ. Gitu. Jadi ketika ada gerakan nunggu, tetapi ini hati-hati, teman-teman harus jeli, harus tepat timingnya, jangan asal beli. Kalau saya pribadi, ketika saya itu beli tidak sesuai harapan, ya saya harus berani langsung cut loss gitu. Jadi saya ibaratnya pernah kemarin MPPA itu mungkin 2 hari yang lalu saya beli, habis beli di harga ARB karena ada gerakan, tapi belum sesuai harapan, ya saya jual lagi, saya rugi fee, ya tidak masalah gitu. Dan saya tunggu lagi. Nah, kelemahannya
Anda harus hati-hati kalau tidak sesuai harapan. Ini justru Anda kayak nerima pisau jatuh. Anda akan kejebak dan bisa mendapatkan ARB 7%. Bahkan bisa lebih nanti. Nah, maka dari itu saya suka. Tapi saya pribadi ya, saya suka. Dan saya sudah mengukur resiko saya kalau biasanya saya tuh beli saham-saham yang seperti ini. Yang kedua, screening saat market berjalan. Ketika saham-saham rame tadi sudah saya ungkap di atas, ketika ada peningkatan volume, sudah direspon pasar, ada katakanlah udah naik mungkin 5%-an atau berapa, saya akan diri untuk saya scalpingkan gitu. Yang ketiga, nih menjawab pertanyaan saham ARA. Nah, memang ARA ini agak sedikit menurut saya adalah fenomena ya, fenomena di mana saham itu artinya diborong dalam jumlah yang besar sampai permintaan banyak, tapi sudah nggak ada yang mau jual dan batasan maksimalnya di situ sudah ditentukan, ada yang 25%, 35%. 2 hari yang lalu itu ada saham IATA ya, itu grupnya Ritano. Tetapi kalau dianalisa teknikal ya chartnya kayak apa, dari 50 loncat 60 kaki 90, nggak bisa diprediksi teknikal. Mau dilihat dari fundamental, kalau Anda lihat laporan keuangannya juga mental, tetapi ada news yang membuat itu mau beralih ke batu bara atau apa kemarin itu ya, dan kemudian ada akuisisi dari Bigit atau apa gitu, itu membuat harganya direspon. Nah, itu juga salah satunya saham, menurut saya adalah saham itu sensitif terhadap berita. Bahkan tidak ada teknikal yang signifikan atau mungkin bisa dianalisa, tiba-tiba bisa langsung naik ke atas. Nah, biasanya saya memanfaatkan momentum-momentum seperti itu. Ketika sahamnya tuh mau arah ataupun arah, saya ambil. Kalau ditanya strategi khusus, nggak ada. Itu jujur ke mental. Artinya ketika melihat semua ini, ini saham kok banyak permintaannya, saya memang mendapatkan harga itu dan biasanya aku jual hari berikutnya. Itu pun belum tentu jaminan pasti naik. Ada juga saham ARA yang esoknya rontok, ada saham yang melanjutkan kenaikan. Ya kalau kasusnya ya apa sih, enak, langsung naik 35%, ditutup ARA lagi awal sesi gitu. Tetapi ada kenyataannya saham-saham yang tidak sesuai harapan. Jadi kalau menjawab untuk ARA Hunter, saya juga cukup dapat profit banyak dari saham-saham ARA ya. Kita tahu dulu beberapa waktu lalu kayak dulu pernah Kimia Farma, ARA saya juga ambil. Zaman-zamannya BABP, kemudian ada BGTG, INPC, itu ARA aku juga pernah ambil gitu. Tapi di sini adalah saya selalu berburu saham-saham atas dan ini nggak ada strategi khusus menurut saya. Itu lebih ke mental kesiapan karena tidak semua orang juga sanggup, tergantung kembali ke profil resiko. Karena ini sudah, kalau ARA itu berarti kan harganya sudah tinggi kan. Nah, itu juga rawan juga untuk resiko turun, tapi juga ada peluang untuk esok harinya. Gitu sih Mas dari saya. Oke, jadi intinya kalau saham-saham yang arah ini nggak melulu soal teknikal, tetapi kadang-kadang berdasarkan news. Nah, newsnya ini direspon pasar nggak? Ini yang paling penting. Ada kenaikan volume atau enggak, itu kelihatan nanti di running trade. Direspon pasar, misalnya dia udah naik berapa persen, terus dia naik-naik terus, dia mau arah, biasanya Mas Bekti juga langsung kadang-kadang beli kalau volumenya menarik, yang beli banyak, potensinya besok ada lagi. Tapi kalau misalnya besok nggak ada lagi, kita harus siap membatasi risiko. Itu yang paling penting sebagai seorang scalper. Nah, biasanya untuk stop loss-nya itu berapa persen nih Mas kalau untuk seorang scalper? Supaya teman-teman sebenarnya kalau saya pribadi ketat ya Mas ya. Paling bisa sekitar 2, 3, 4% ini improve. Artinya kisaran itu. Jadi kadang saya juga melihat 2% atau mungkin kadang malah baru 1% tidak sesuai harapan, langsung saya cut loss juga iya. Jadi ketika saya itu ngambil saham, tiba-tiba kok saya ambil, tiba-tiba overnya kok diisi terus, kok nggak jadi naik-naik gitu kan. Ya sudah, kalau saya ragu langsung mendingan saya buang gitu. Tapi akan saya tukarkan dengan saham lainnya yang lebih berpotensi. Jadi saya kurang lebih batasan cut loss saya seperti itu. Tetapi kalau saya itu beli saham dan tiba-tiba ada mungkin istilahnya broker tertentu yang jual saham dalam jumlah yang sangat besar dan berstep-step, sehingga seakan-akan saya itu nggak punya kesempatan untuk keluar. Kalau sudah mau mendekati ARB, biasanya saya tega Mas, saya akan langsung banting gitu. Kalau memang niat saya untuk scalping kan, saya memang cari saham yang volatilitas dan bisa jadi yang saya beli itu sudah posisinya di atas. Kalau nggak saya cut loss, itu justru bahaya. Termasuk ini yang saya sampaikan dalam buku saya, itu ada teman saya yang beli saham Envy. Belinya harga 1.700 gitu kan. Tapi karena waktu itu didiamkan dan dia nggak mau cut loss, dari 1.700 ya sekarang tinggal 50 perak dan penyesalan selalu di akhir gitu. Maka dari itu kalau niat kita itu scalping, wajib cut loss karena itu rem untuk membatasi. Kenapa? Karena kita akan selalu masuk di berbagai harga all time high. Kalau Anda nggak siap cut loss, Anda jangan scalping.
mungkin lebih cocoknya investasi gitu. Itu lebih mending dibanding scalping. Kalau udah namanya kita itu mau scalping, itu ibaratnya kan sebuah remnya yaitu cut loss menurut saya untuk perlindungan asetnya. Itu saya tekankan dalam buku saya. Kalau orang yang nggak mau cut loss itu seperti apa, itu ada gitu di situ. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya, pembatasan risiko itu penting untuk sebagai seorang scalper ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk membatasi risiko. Misalnya udah beli, overnya tiba-tiba tebel, nggak jadi naik-naik, ya udah kita hajar kiri nggak apa-apa. Kemudian kita bisa switching, kita harus mata kita jeli sebagai scalper untuk switching ke saham yang lain. Itu yang buat teman-teman perhatikan, lihat running trade, trade reading, dan segala macam itu penting. Nah selanjutnya buat teman-teman juga untuk scalping, paling penting adalah kalau beli selalu hajar kanan hajar kiri nggak? Beli jual. Kalau scalping, mana seperti? Harus Kalau berani. saya pribadi, ya mas, saya lebih nyamannya hajar kanan dan buang kiri. Itu lebih, saya seringnya seperti itu sih. Karena kalau masuknya dalam jumlah kecil sih sebenarnya langsung saya antrikan. Tetapi kalau praktiknya, kalau saya bisa ngabisin kolom over ataupun sekali buang bisa ngabisin kolom bidnya, biasanya aku mendingan tetap aku langsung hajar kanan dan buang kiri. Karena kalau misalnya gini, saya hajar kanan, ambil harga 100 perak. Kalau yang udah saya dapat barangnya di 100 tadi, langsung saya antrikan di kanan, itu membuat tebel, bisa jadi kayak orang tuh males mau ngambil gitu. Jadi biasanya justru yang saya lakukan adalah ketika nanti sudah ada respon, baru aku jual gitu. Jadi lebih ke hajar kanan dan buang kiri. Tuh, teman-teman. Jadi memang waktu itu menjadi investasi yang paling berharga buat teman-teman scalper. Selain ilmu, jangan lupa beli bukunya Mas Bekti. Sistem online tradingnya juga harus cepat. Salah satunya di Sukor, buka di e-firm.sukor.com. Dan waktu, harus mantengin investasi di waktu. Maka teman-teman harus awas lah. Jangan ke toilet bahkan kalau teman-teman lagi ada posisi begitu. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan lainnya nih. Mas Bekti, gimana sih cara gampangnya scalping dengan melihat bid offer? Nah, gimana cara baca bid offer dan menentukan kita buy or sell? Silahkan Mas Bekti. Ini menurutku pertanyaan sering, tapi aku sendiri susah untuk menjelaskan, Mas. Jadi saya kasih tahu ya teman-teman, bahwa yang namanya scalping itu paling susah untuk diungkapkan. Berbeda dengan analisa lainnya. Contoh misalnya, kalau kita bicara masalah fundamental laporan keuangan, itu ada datanya, kita ada rumusnya. Misalnya, untuk menghitung earning per share, EPS gitu ya, untuk menghitung PBV, rasio hutang ada rumusnya. Untuk menghitung laba per saham ada. Nanti kita pakai dengan metode discounted cash flow untuk memprediksi itu masih mahal atau mungkin masih kemurahan dibanding harga pasarnya ada. Metode teknikal, analisa teknikal itu juga ada rumus-rumus paten pertamanya, tetapi itu nanti praktiknya kita bisa menggambar, membandingkan histori-histori dengan masa lalu, kita bandingkan dengan sekarang untuk memprediksi di masa mendatang. Kira-kira chart ini mau bergerak kemana? Itu untuk melihat itu di balik itu biasanya dikombinasi dengan volume dan lain sebagainya. Nah, yang tiga ini scalping susah. Saya tuh mau bingung mau menjelaskan pakai metode apa, karena kalau dibilang pakai fundamental juga enggak, dipakai enggak pakai teknikal juga sebenarnya juga enggak terlalu pakai teknikal juga bisa. Jadi intinya menurut saya adalah ini metode yang paling sulit untuk diceritakan, diungkapkan. Kalau untuk iya benar Mas. Tetapi kalau untuk ditanya bagaimana cara baca bid overnya, biasanya saya adalah mencari saham yang gini. Yang pertama adalah saham-saham yang mempunyai volume yang cukup kuat, tebal. Biasanya bisa sampai puluhan ribu. Setidaknya dia itu kalau turun tidak langsung drastis. Hati-hati teman-teman. Ada saham yang isinya cuma 1.000, 2.000 lot gitu per stepnya gitu. Dan kadang bolong-bolong, kadang nggak. Misalnya nih, 101 tiba-tiba ada 104, 107 bolong-bolong gitu. Hati-hati. Contoh hari ini misalnya GWSA. Teman-teman bisa lihat, iya auto reject atas, tapi volumenya gimana? Itu tadi bolong-bolong menurut saya, dan aku nggak berani kalau seperti itu. Nah, aku biasanya cuma melihatnya kalau volumenya nggak seimbang, nggak tebel, aku males. Aku nggak mau. Karena itu akan berisiko. Kita akan kesusahan untuk jualnya. Ya, kalau masuknya 1.000, 2.000 lot, nggak masalah. Bisa jualnya. Kalau kita ingin ngambil jumlah banyak, selalu yang kita pikirkan itu gimana nanti ini jual. Dan gimana cara jualnya. Ini bukan sekedar asal jual, tapi jual dalam kondisi profit.
Maka dari itu, lot bagi saya pertimbangkan sekali volumenya. Misalnya, Anda mau masuk saham-saham kecil, misalnya Friend, BRMS, Bumi, wow, no problem, volumenya jumbo, gitu kan. Anda mau masuk sekali enter 5 miliar pun juga tidak masalah, bisa gitu. Nah, seperti ini yang saya suka. Kemudian yang kedua, teman-teman tolong kalau untuk ditanya aku masalah pembacaan bid offer, hindari saham-saham yang dia nggak punya story, tapi tiba-tiba naik dengan persentase yang tinggi, dan kapan saat itu digoreng ketika bermunculan bid yang rapi. Hati-hati, di mana bid dan demand dan supply-nya itu tidak seimbang. Hati-hati, itu nanti pasti akan dicabut. Itu juga sudah saya ungkapkan dalam buku saya, ada contohnya yang di scan barcode di halaman 132 ya, yang ke YouTube channel saya. Bagaimana sih saya fake bid ini, cara bekerjanya dan lain sebagainya. Hindarilah seperti itu. Nah, maka dari itu kalau ditanya untuk pastinya, saya nggak ada teori yang pasti, tapi yang saya lakukan adalah membaca bid offer itu ketika saham itu ramai ditransaksikan. Biasanya saya juga akan mengikuti langsung ikut HK di dalamnya, akan saya kombinasi dengan data broker summary, peningkatan persentase dari sebelum-sebelumnya, dan saya kadang melirik untuk perbandingan kira-kira chartnya ini gimana gitu. Gitu aja sih sederhananya gitu. Jadi intinya kalau kita melakukan pembelian bid offer, pertama kita pastikan dulu likuiditasnya ada ya. Kita bisa beli banyak, bisa jual banyak. Kanan kirinya tebal, itu paling penting. Nah, kemudian selain kanan kirinya tebal, kita juga nanti perhatikan broker summary, kita cek yang ngumpulin siapa dan segala macamnya. Nanti kita cek bagaimana peningkatan harga dan lain sebagainya. Nah, nanti ini yang menjadi salah satu decision untuk masuk dan keluar. Tetapi tidak bisa dijelaskan dengan detail. Nanti mungkin bisa langsung baca bukunya Mas Bekti, atau nanti Mas Bekti kalau ada kelas lagi yang scalper live trading, aku juga pengen ikut nih. Nanti support juga harus ngadain bareng Mas Bekti. Nanti aku minta timku untuk kontak Mas Bekti untuk event Cuan Plus khusus live trading. Jadi jangan lupa untuk buka rekening di e-form.sukocerdas.com. Dan Mas Bekti ini luar biasa banget, panutan banget. Beliau dari Jogja, tapi memiliki semangat, dia juga luar biasa hingga menjadi seorang scalper trader yang sangat profitable di market. Oke. Kita kan sama-sama orang Jogja, Mas Bernard, ya kan? Sama-sama orang Jogja. Iya, sama-sama orang Jogja. Nanti saya nanti Natalan pulang, nanti harus ketemu sama Mas Bekti. Ya, meet up. Ya, di Jogja. Ya, sama Cuan Troopers di sana. Oke, kita lanjut mengenai VWAP atau average price. Mas Bekti, apakah nilai average price atau VWAP bisa dijadikan sebagai nilai support resistance pada saat scalping? Silakan. Menurut saya enggak, Mas. Enggak, menurut saya. Jadi di situ enggak ada patokan yang khusus ya untuk scalping. Average itu bagi saya adalah karena average itu kan mungkin rata-rata dia beli. Belum tentu dia itu average-nya itu selalu jadi patokan. Kalau saya pribadi enggak. Tapi lebih ke apa ya? Kalau saya pribadi melihatnya lebih ke akumulasi paling banyak dan dia distribusi paling banyak atau belum. Average itu bagian cuma acuan, tapi itu bukan patokan untuk support ataupun resistennya, bukan. Menurut saya bukan. Gitu sih, Mas. Oke, terima kasih Mas Bekti. Jadi bukan ya, belum tentu jadi patokan Andre. Itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau belajar menjadi seorang scalper. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas kaitannya mengenai watchlist nih untuk keesokan hari ini. Ini aku mau siapin watchlist nih untuk besok. Kira-kira gimana melihatnya Mas Bekti, atau cara memperhatikan watchlist? Dan kalau boleh tahu watchlist Mas Bekti untuk besok apa? Ini dari Nurul Aini. Ini langsung saya korot banget ini Mas Bekti pertanyaannya. Kalau untuk watchlist biasanya Mas, saya itu kan malam harinya kadang lihat Yahoo Finance, itu lihat indeks Dow Jones kayak apa, ditutup gimana. Kemudian pakai investing.com, lihat harga-harga komoditi dunia. Saya juga pakai RTI Bisnis untuk melihat apa ya, menu kalender itu untuk ada nggak saham-saham yang mau IPO. Aku melihat kayaknya Senin depan juga ada saham yang IPO itu. Nah kayak gitu kan aku bisa tahu nih. Kemudian ada nggak saham-saham yang mau right issue atau stock split, bagi dividen dan sebagainya. Karena itu corporate itu biasanya saya manfaatkan, sentimennya akan direspon oleh pasar biasanya gitu. Jadi aku malam harinya udah watchlist kayak gitu.
Dan di sisi lain aku selalu baca berita update, ya macam-macam. Ya ada Bloomberg, Yahoo Finance, Detik Finance, Kontan dan sebagainya, CNBC. Nah di situ sebagai referensi bacaan kira-kira ada nggak corporate perusahaan-perusahaan news terupdate-nya, mungkin laporan keuangannya naik, labanya meningkat berapa. Nah itu tak pakai buat watchlist. Jadi malam harinya aku udah mengantongi semacam kayak prediksi untuk besok itu kira-kira apa pilihan sahamku. Nah, sebelum market buka, biasanya saya juga update lagi. Karena kadang berita itu kan berubah-ubah. Malamnya bilang A, bisa jadi jam 8 itu bisa jadi B gitu beritanya. Maka dari itu selalu aku berubah, aku update terus. Nah, praktiknya nanti aku akan lihat gejolaknya setelah market buka. Setelah market buka, itu kira-kira direspon pasar enggak? Karena justru kadang banyak dari pilihan saham-saham saya, misalnya kemarin, beberapa waktu lalu ada saham IATA. Wah, saya nggak pernah memprediksi malam harinya bakal memprediksi saham itu naik. Tapi tiba-tiba ada gejolak saham itu naik, ya saya ambil. Gitu, ibaratnya seperti itu contohnya. Jadi ketika ada memang watchlist itu yang justru yang sudah saya watchlist dari malam hari, malah nggak direspon pasar. Tapi tiba-tiba di running trade ramai, ada momentum transaksinya besar, aku bisa jadi malah masuk, itu di luar watchlist. Jadi di sini improve. Artinya tidak ada patokan yang pasti, tapi sebelum market buka saya sudah mengantongi berita-berita yang sudah saya baca. Gitu sih. Nah, kalau ditanya Mas Bukti besok rekomendasinya apa? Ini saya paling nggak berani jawab. Jadi saya nggak berani jawab. Kenapa? Karena scalping itu paling susah diikuti. Kemarin saya waktu live trading di Jogja, tanggal 14 Oktober di Marriott, mungkin teman-teman yang hadir di sana tahu bagaimana cara saya trading saya cepat. Mungkin saya bilang ini saya beli saham ini, kemudian naik berapa persen saya jual. Bisa jadi mungkin Anda baru screening, baru mau ngetik sahamnya, saya udah keluar gitu. Jadi kalau scalping itu mungkin menurutku cepat, jadi paling susah untuk diikuti. Mungkin saya karena ada beberapa saham yang variatif sekali, yang dimana saham itu saya beli dan keluar beli, keluar beli, keluar. Jadi saya paling bingung dan nggak berani yang namanya ngasih rekomendasi. Karena apa? Pengalaman dari teman saya juga ada yang cerita, kadang ngasih rekomendasi ini bisa jadi kalau kita mungkin personality gini, bisa jadi malah berbalik arah ke saya. Makanya saya paling nggak berani. Nanti takut saya disalah-salahkan dan disclaimer dan lain sebagainya. Makanya saya nggak berani. Tapi teman-teman bisa tahu dari cara saya, yaitu tadi dengan membaca berita dari investing, lihat harga komoditi kayak apa, newsnya, cari ada yang corporate action apa enggak, ya seperti itu aja gitu. Oke. Jadi paling penting kuncinya kita juga harus mau baca berita up to date, paginya itu ada berita yang update apa yang kira-kira bisa mengaruhi pergerakan harga, kemudian harga komoditas dan lain sebagainya, itu harus teman-teman perhatikan. Itu rajin baca, itu penting untuk seorang scalper. Kemudian kita lihat respon pasar di order book, kita udah siapin nih saham-saham yang berdasarkan berita tadi seperti apa, dan jangan lupa di running trade. Nah habis itu nanti teman-teman bisa perhatikan di situ saham-sahamnya untuk melakukan pembelian dan penjualan. Tapi sekali lagi, seorang scalper harus berani melakukan pembatasan risiko atau stop loss. Itu ya tadi Mas Bekti sampaikan di hari ini. Nah Mas Bekti, ini tinggal 5 menit lagi. Ini kita pengen ada closing statement buat Mas Bekti. Dan nanti Mas Bekti, terima kasih banget ya udah berkenan hadir. Nanti tanggal 27 Oktober kita acara Halloween bareng. Kita kenalan sama teman-teman yang lain supaya kita bisa bikin market kita semakin solid sebagai seorang pihak-pihak atau personal yang memang berpengaruh banget di capital market. Kira-kira apa nih pesan dan kesan serta pesan dari Mas Bekti kepada para cuan grupas malam hari ini? Silakan. Sebenarnya kalau pesan-pesan saya sudah sering bilang di mana-mana ya jangan menyerah, jangan takut dan sebagainya. Tetapi mungkin yang kali ini yang ingin saya sampaikan pesan-pesannya adalah, menurut saya jangan lupa ya, saya selalu tegaskan, berinvestasilah di saham. Dan yang kedua, jangan lupa Anda juga tradinglah saham. Jadi 2 pesan saya Mas, berinvestasilah dan tradinglah. Saya sedikit jabarkan, walaupun ini mungkin pernah saya lakukan. Dari 2008 Mas Bernard, saya itu waktu masih kuliah, saya itu sempat beli Bank BCA, harganya cuma 2.500. Waktu itu kena krisis kan, murah. Tapi kesalahan saya karena waktu itu dalam mindset saya, dan mungkin saya belum ada buku-buku dan lain sebagainya, saya selalu di mindset saya cuma pengen trading terus gitu kan, lupa akan investasi. Bayangkan teman-teman, kalau 2008 waktu itu BCA harganya 2.500, ya langsung saya waktu itu beli simpan. 2008 sampai sekarang itu 13 tahun, sudah berapa puluh kali lipat, ya kan? Apalagi kemarin habis stock split gitu kan. Besok misalnya suatu ketika naik lagi, ini bakal di stock split lagi. Itu bisa jadi membuat aset Anda berlipat-lipat. Kalau waktu itu uang cuma disimpan di bank, apa mungkin? Gak mungkin.
Maka dari itu pesan saya, berinvestasilah itu penting. Jangan lupakan, Anda tetap harus punya yang namanya investasi. Kemudian tadi pesan saya yang kedua, tradinglah saham. Kenapa? Not bad. Artinya, selain investasi, aku juga sudah buktikan bahwa yang ternyata banyak juga kan orang-orang yang mungkin trading kayak mungkin Om Ben, ada Belvin, ada Daniel Halim, dan lain sebagainya, teman-teman saya. Mereka juga bisa meraup cuan yang cukup luber dari pasar saham dengan cara trading. Bahkan rata-rata bisa kita pakai yang namanya trading itu trading for living. Artinya dengan trading kita bisa pakai buat itu. Dan selalu saya tekankan bahwa bisnis saham ini menurut saya itu luar biasa sekali. Anda nggak perlu ribet-ribet ngurus perintilan-perintilan bisnis. Anda hanya fokus kepada pengembangan aset dan perlindungan aset Anda. Anda nggak perlu mikirin karyawannya, biaya sewa listriknya, bangunannya, gimana. Nggak. Tapi di sini Anda fokus pada pengembangan dan perlindungan aset. Jadi pesan saya dua, investasilah dan tradinglah saham. Itu aja sih Mas Bernard dari saya. Terima kasih. Oke, pesannya ada dua ya. Investasilah. Dan rekening investasi harus dipisah sama trading. Dan yang kedua, trading lah. Jadi jangan lupa dua-duanya rekeningnya dipisah ya Mas Mukti ya. Supaya teman-teman mindsetnya beda. Satunya invest, satunya trading, mindsetnya beda. Jangan. Nah, yang belum buka, jangan lupa buka di eform.sukasukses.com. RDE-nya udah bukan cuma BCA aja. Teman-teman yang di Jogja, yang di Bantul, Sleman, udah ada rekening BRI juga. Jadi bisa buka rekening BCA BRI di eform.sukasukses.com dan segera bergabung dengan komunitas Coach Entrepreneurs. Dan saya, Mas Mukti, ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Mukti. Kita ketemu tanggal 27 dan tadi ada Cik Rita juga datang. Nanti kita kumpul-kumpul bareng nih buat para teman-teman yang udah